Raden Panji Wanayasa ini ayah dari Syekh Muhyi dari Pamijahan, ulama besar di Pamijahan. Perhatian, perhatian. Podcast Ngobrol Nggak Guna segera berangkat. Para penonton dan pendengar yang memiliki kuota dipersilahkan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga puasa di Ramadan tahun ini menjadikan kita kedepannya untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Episode kali ini untuk podcast Ngobrol Nggak Guna berkesempatan mengunjungi salah satu makam penyebar agama Islam di wilayah kota Depok, yaitu Raden Panji Wanayasa, seorang perwira intelijen di Kerajaan Mataram dan juga di Kerajaan Banten ya. Satu sosok ulama besar yang begitu rendah hati dan jasa-jasanya begitu dikenang hingga sekarang oleh masyarakat luas. Padahal di dalam wasiatnya sebelum beliau wafat mengatakan bahwa jangan sampai orang itu mengenal dia dan juga mengenal jasa-jasanya. Mari kita simak untuk perjalanan di episode kali ini, untuk episode Ramadan di makam Raden Panji Wanayasa. Raden Panji Wanayasa adalah cucu dari Ki Ageng Mangir dan cicit dari Panembahan Senopati, salah satu tokoh dalam cerita Babat Tanah Mataram. Memiliki 5 orang putra hasil dari pernikahan dengan wanita keturunan Cina Batavia, yaitu Arif Muhammad alias Mbah Cangkung Leles Garut, Untung Suropati, salah satu pahlawan nasional Indonesia, Abdul Manaf, dan juga Syekh Abdul Muhyi. Syekh Abdul Muhyi adalah tokoh ulama agama Islam yang lahir di kota Depok, namun mensiarkan agama Islam di Jawa Barat bagian selatan. Salah satunya adalah wilayah Pamijahan, yang kelak tempat tersebut menjadi sangat terkenal hingga kini sebagai tempat berziarah. Raden Panji Wanayasa ikut berperang melawan Belanda, yaitu saat Mataram menyerang Batavia dan Perang Banten di tahun 1682. Panji Wanayasa lah yang membuat pasukan Zeni Belanda membuat setu-setu dengan dalih untuk penampungan air, padahal mereka mencari simpanan harta karun di sisi makam para pemimpin Banten. Maka dari itu, Depok juga terkenal dengan banyaknya setu-setu. Memasuki daerah petilasan Raden Wanayasa, kita akan disuguhi dengan pemandangan sebuah setu, yaitu Setu Jati Jajar. Setu dengan luas sekitar 6,5 hektar ini dulunya berada di tengah hutan. Namun perkembangan zaman, sekarang setu ini terlihat justru di tengah perkotaan di wilayah kota Depok. Memasuki makam Raden Wanayasa terdapat 2 pohon besar yang usianya sudah ratusan tahun, yaitu Kinaban dan Nirengas. Adalah 2 nama pohon tersebut. 2 sosok yang dulunya adalah abdi dari Raden Panji Wanayasa. Tentang ini Raden Panji Wanayasa. Raden Panji Wanayasa itu cucunya dari Ratu Pembayun. Ratu Pembayun itu anaknya Raja Mataram, Panembahan Senopati. Nah, Ratu Pembayun itu ditugaskan di Depok untuk melawan Batavia, untuk melawan Belanda yang ada di Jakarta ya. Nah, dari Ratu Pembayun itu punya anak Bagus Wanabaya. Bagus Wanabaya punya anak lagi Raden Panji Wanayasa yang petilasannya di sini. Dan Raden Panji Wanayasa ini ayah dari Syekh Muhyi dari Pamijahan, ulama besar di Pamijahan. Jadi sebenarnya ini juga lebih tua dari
lebih tua dari Sembuya yang ada di Pamijahan, penyebar agama Islam yang Islam besar. Makam yang berpagar ini sering dikunjungi oleh para ziarah dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan juga luar negeri. Tak jauh dari makam terdapat sebuah musola dengan nama Musola Keramat. Dan di tempat inilah biasanya para peziarah melakukan ibadah-ibadah setelah selesai berziarah di makam Raden Panji Wanayasa. Raden Panji Wanayasa menginginkan agar dirinya berbaur dengan masyarakat dengan meninggalkan gelar kebangsawanan. Maka saat dirinya sebelum wafat berwasiat untuk tidak mengenang jasa-jasanya seperti yang dipesan oleh ayahandanya yaitu Bagus Wanabaya. Sementara pesan dari nasihat Ki Ageng Mangir yang selalu dipegang oleh Panji Wanayasa yaitu berperan seperti akar yang mampu menghidupi pohon tanpa harus kelihatan dari luar. Jadilah akar, jangan jadi kembang. Jadilah Ontorejo, jangan jadi Gatot Kaca. Bergerak dalam diam, dalam kegelapan, dalam jaringan yang tersamar penuh ketelitian dan percaya penuh pada kemampuan kawan seperjuangan. Itulah sebaik-baik perjuangan.